Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Gemuruh guntur tiba-tiba meledak di hutan saat sosok cahaya hijau melesat seperti sambaran petir. Fluktuasi mengamuk terus terpancar dari tongkat perak bersinar di tangannya. 6 pedang pemenggal kepala yang penuh dengan yuan power yang kuat diretas pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya dengan tingkat pemahaman diam-diam yang menakjubkan, mereka memangkas 6 poin titik terlemah pada tongkat Kaisar Petir. Percikan api melesat keluar saat riak kekuatan mengamuk membentang. Tongkat Kaisar Petir dengan lembut bergetar. Petir berkedip di permukaannya, menghancurkan kekuatan kuat yang melewatinya dan menyebabkan bahu Lindong tersentak ke belakang. Adapun 6 orang dari penjaga pemenggalan darah, mereka dikirim terbang puluhan langkah mundur. Setelah menstabilkan tubuh mereka dalam formasi setengah lingkaran di udara, mereka dengan erat mencengkram pedang pemenggal kepala raksasa mereka saat rasa sakit yang menusuk memancar dari telapak tangan mereka. Tidak heran kau bisa masuk ke 10 besar daftar pemula. Kau memang memiliki beberapa kemampuan, ucap laki-laki dengan wajah kurus dan layu menjilat bibirnya sementara ekspresi muram muncul di matanya. Mendengar ini ekspresi Lindong tetap tenang. Keenam individu ini memiliki koordinasi dan pemahaman diam-diam yang sangat baik dalam serangan dan pertahanan mereka. Mereka memang sulit untuk dihadapi, namun kerja tim seperti itu juga memiliki kelemahan. Selama satu orang dipisahkan dari kelompok, kemampuan tempur mereka secara alami akan mengalami penurunan tajam. Lingsan, pisahkan salah satu dari mereka dari grup, teriak Lindong. Baik. Setelah mendengar kata-katanya, Mulingsan yang sudah menunggu di sela-sela segera menganggukkan kepalanya. Sosok kecil mungilnya melesat dengan eksplosif. Dengan keras mengayunkan penutup peti mati kehidupan ke salah satu dari 6 itu. Kau mencari kematian. Setelah melihat ini, tatapan 6 orang langsung berubah menjadi dingin. Saat mereka akan bergerak secara bersamaan, sosok cahaya hijau sudah muncul di depan mereka seperti hantu. Tongkat Kaisar Petir meninggalkan beberapa bayangan saat menyelimuti 5 diantaranya. Saat mereka dipisahkan, kekuatan mereka yang semula ganas dan mengesankan langsung melemah secara substansial. Tongkat Kaisar pengunci naga petir. Kekuatan Yuan tanpa batas dengan marah menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Dengan sentakan, naga petir memisahkan diri dari tongkat Kaisar Petir. Kemudian naga itu mengayunkan ekornya yang berisi kekuatan luar biasa saat dia dengan kejam memukul pedang pemenggal kepala besar di tangan kelimanya. Guntur bergemuruh dan 5 penjaga pemenggal darah langsung terlempar. Sial, dia orang yang tangguh. Satu orang bergumam dengan suara yang dalam. Ekspresi 4 lainnya juga sedikit jelek. Mereka telah mendengar tentang reputasi Lindong, namun tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan setelah menyerang. Lain kali kalian harus memilih target yang benar. Saat langkah kaki Lindong berhenti, dia mengirim senyum dingin ke arah 5 orang di depannya. Segera setelah itu garis kilat perlahan memanjang dari tengah dahinya. Detik berikutnya, mata iblis aneh yang berkedip-kedip dengan cahaya kilat mulai muncul. Itu dipenuhi dengan kekuatan mengamuk yang menakjubkan. Mundur! Setelah melihat ini, wajah lelaki kurus itu langsung berkerut saat dia buru-buru berteriak. Sama seperti teriakan meninggalkan tenggorokannya, cahaya kilat dari mata kilat di dahi Lindong berkembang. Sebuah petir raksasa 1000 kaki besar meledak. Seperti naga petir yang memamerkan cakarnya dan mengacungkan taringnya. Ketika sambaran petir keluar, tanah langsung hancur menyebabkan ngarai sedalam 1000 kaki mulai muncul, mengubah tanah menjadi berantakan total. Ratusan binatang pemenggal kepala golok, 5
5 anggota pemenggal darah memasang ekspresi muram saat mereka menatap naga petir yang mengerikan. Mereka berlima bergerak dan berkumpul bersama saat pedang di tangan mereka terangkat tinggi di udara. Ekspresi sengit berkedip di mata mereka saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak. Cahaya merah darah menyembur keluar, berubah menjadi bila merah darah raksasa sepanjang 1000 kaki. Ratusan binatang iblis samar-samar terlihat di permukaannya saat semua jenis raungan melesat ke langit. Itu adalah pemandangan yang akan mengguncang pikiran dan jiwa banyak orang. Saat awan debu berangsur-angsur menyebar, sosok yang memegang tongkat kerajaan samar-samar terlihat saat dia muncul di area bumi yang rata dengan luas 10.000 kaki sekarang. Tidak jauh di depannya adalah 5 anggota penjaga pemenggalan darah yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Itu Lindong. Wah, lawannya adalah 6 orang dari penjaga pemenggalan darah. Hei, dari kelihatannya, kelompok itu telah bertemu dengan tembok besi. Lindong itu benar-benar tangguh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa 6 anggota penjaga pemenggalan darah yang bergandengan tangan akan dihancurkan di tangan Lindong hari ini. Saat mereka melihat sosok yang berdiri di area kosong di kejauhan, bisikan meletus dari para ahli di langit sekitarnya sementara kewaspadaan yang ada di mata mereka meningkat. Pada saat ini mata acuh tak acuh Lindong menatap penampilan menyedihkan dari 5 anggota penjaga pemenggalan darah yang auranya sekarang agak putus asa. Apakah kalian akan menghancurkan segel spiritual kalian? Atau apakah kalian menungguku memenggal kepala kalian? Setelah mendengar kata-kata dingin Lindong, ekspresi dari 5 anggota penjaga pemenggalan darah segera berubah. Mereka saling memandang dan hanya bisa menggertakkan gigi saat mereka menjawab. Ini adalah dunia kecil Lindong. Kami akan menyelesaikan masalah ini suatu hari nanti. Meskipun mereka telah kalah dengan menyedihkan, jelas kesombongan masih memenuhi hati mereka. Saat segel spiritual mereka pecah, ruang di sekitar tubuh mereka mulai terdistorsi, mengirim mereka keluar dari cermin tak terukur ini. Setelah melihat mereka pergi, Lindong juga mengajak Mulingsan untuk melanjutkan perjalanan. Saat Lindong dan Mulingsan menghilang ke kejauhan, mereka tidak melihat sosok hitam muncul di pohon besar yang jauh seperti hantu. Dia melihat ke arah yang mereka tuju dan lengkungan muncul dari sudut mulutnya saat dia bergumam. Tidak heran dia bisa menghabisi Huo Yuan dan 2 lainnya. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun sekte telah memerintahkan agar hidupmu diambil kali ini. Saat gumamannya memudar, tubuhnya terdistorsi dengan cara yang aneh sebelum menghilang ke udara tipis. Pada saat ini Lindong dan Mulingsan dengan cepat melintasi hutan. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan tiba di kaki gunung tak terukur dalam waktu sekitar setengah jam. Oh, Lindong tiba-tiba memfokuskan pupilnya saat tubuhnya melintas. Lindong, ada apa? Tanya Mulingsan. Lindong secara bertahap melambat sebelum dia mendarat di pohon besar. Matanya menatap sebidang tanah terbuka di depannya. Di tempat itu, aura berdarah terpancar darinya. Lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah. Mereka sudah terbunuh. Mulingsan mengerutkan kening saat dia menatap pemandangan ini. Setiap orang yang memasuki cermin tak terukur memiliki segel spiritual di tangan mereka, dan mereka dapat melarikan diri dengan memecahkannya. Namun orang-orang ini benar-benar terbunuh. Jelas si pembunuh bahkan tidak memberi mereka waktu untuk menghancurkan segel spiritual mereka. Lindong menurunkan tubuhnya dan mendarat di depan mayat-mayat itu. Menggunakan jarinya untuk menyentuh darah, dia mengaktifkan kekuatan melahapnya pada saat yang bersamaan. Jejak ki hitam yang sangat samar muncul di dalam darah mereka. Ini Kimo, Lindong berkata dengan suara lemah. Orang yang membunuh mereka adalah seorang Yimo. Jika aku tidak salah, ini harus dilakukan oleh Susiu atau Huachet. Orang-orang ini semua cukup kuat. Namun tidak ada dari mereka yang bisa melakukan perlawanan sebelum kematian mereka. Jelas hanya segelintiran orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini yang bisa mencapai prestasi seperti ini. Selain itu, Yimo terkait. Oleh karena itu seseorang dapat dengan mudah menguraikan siapa pelakunya bahkan tanpa berpikir.
Mereka menggunakan jalan ini juga. Mulingsan berseru terkejut. Ayo pergi. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat jauh. Kedua matanya menyipit sebelum tubuhnya bergegas maju. Ada sesuatu yang terjadi di depan. Lingsan, hati-hati. Mata Lindong sedikit dingin saat dia menatap jauh ke dalam hutan. Di tempat itu dia sekali lagi mendeteksi riak yang menakutkan. Siapa kamu? Sepasang manusia yang menyedihkan berkumpul bersama di ruang kosong jauh di dalam hutan. Pada saat ini mata mereka mengandung ketakutan saat mereka menatap seorang pria yang berdiri di cabang pohon di depan mereka. Ketiga pemimpin kelompok itu bukanlah wajah yang asing. Mereka adalah Huang Ling, Chen Qing, dan Lilin yang memiliki konflik dengan Lindong di paviliun penyambutan. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa bahkan dengan 3 orang kuat yang berada di 10 besar dalam daftar pemula berkumpul bersama, mereka benar-benar direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Seberapa kuatkah orang yang memaksa mereka ke dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Saat ini mata trio Huang Ling menatap tajam ke arah di depan sana. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri di cabang pohon. Pria itu terlihat biasa-biasa saja, sedangkan sudut bibirnya tersenyum. Namun senyumannya tampak seperti senyum malaikat maut di mata kelompok Huang Ling. Itu menyebabkan rasa dingin yang kuat muncul di hati mereka. Sebelumnya, mereka bertiga bahkan tidak bisa bertahan untuk satu pertukaran melawan orang ini meskipun bergabung. Kekuatan yang menakutkan membuat mereka dalam keadaan tidak percaya. Daftar pemula dari Laut Iblis Kekacauan hampir tidak layak disebutkan. Ucap pria berpakaian hitam itu tertawa pelan. Dia melihat ke arah trio Huang Ling yang tampak menyedihkan dan tertawa. Kamu, Huang Ling sangat marah. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika dia dihentikan oleh Chen Qing di sampingnya. Orang ini sangat misterius. Kekuatannya mungkin sebanding dengan Tang Xinlian dan Zhao Ze. Kita bukan tandingannya. Ayo pergi. Ekspresi Huang Ling sedikit berubah setelah mendengar ini. Wajahnya tampak sangat tidak mau. Terlalu memalukan untuk melarikan diri sekarang. Oh, jika kau berpikir untuk pergi sekarang, mungkin kau terlalu banyak berpikir. Ucap pria berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum. Ekspresi di mata Chen Qing berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru membuka tangannya hanya untuk menemukan bahwa segel roh di tangannya telah menghilang secara misterius. Garis hitam aneh tetap ada di tangan mereka. Apa yang telah kau lakukan? Mata Chen Qing menyusut saat dia berteriak dengan keras. Aku tidak suka meninggalkan orang yang selamat ketika aku melakukan sesuatu. Pria berpakaian hitam itu tertawa. Ekspresi tanpa ampun muncul dari dalam matanya. Oleh karena itu, kalian semua harus tetap di sini. Pria berpakaian hitam itu meraih ke depan setelah suaranya terdengar. Ki hitam jahat yang megah datang menyapu. Itu langsung berubah menjadi tangan besar yang dengan kejam menggesek kelompok Huang Ling. Kelompok Huang Ling secara alami tidak mau menyerah begitu saja. Kekuatan Yuan yang kuat meletus. Namun seni bela diri mereka yang tampaknya tajam dan kuat menghilang setelah menyerang telapak tangan Ki hitam besar. Sial! Kejutan di mata kelompok Huang Ling semakin dalam setelah mereka melihat bahwa serangan mereka tidak efektif. Dari mana datangnya pria di depan mereka? Dia benar-benar misterius. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar tentang individu seperti itu di Laut Iblis Kekacauan. Waktunya untuk mati. Pria dengan aura hitam itu tersenyum. Tangannya melintas dan muncul di atas kepala kelompok Huang Ling. Namun sebelum telapak tangannya bisa menabrak ke bawah, raungan guntur tiba-tiba terdengar di hutan ini. Seekor naga petir melesat ke hutan lebat dari luar. Setelah itu tanpa ampun bertabrakan dengan telapak tangan besar. Gelombang udara yang liar dan ganas menyebar. Huang Ling dan yang lainnya dipaksa mundur. Sementara mereka dalam keadaan kebingungan, dua sosok melintas melalui hutan lebat dan mendarat di depan mereka. Lindong, kelompok Huang Ling melihat dua sosok yang muncul di depan mereka. Segera mereka benar-benar terkejut. Akhirnya ekspresi mereka berubah rumit. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang telah mengintervensi dan menyelamatkan mereka
sebenarnya adalah Lindong yang berkonflik dengan mereka. Namun Lindong saat ini tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya matanya menatap tajam pada pria berpakaian hitam misterius di depannya. Yang terakhir jelas tidak terlihat seperti orang tanpa wajah Susiyu yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pemula. Aku akhirnya bertemu denganmu. Pria berpakaian hitam itu memandang Lindong yang telah muncul. Dia sedikit terkejut sebelum tertawa pelan. Mata Lindong yang tajam, dia menatap pria berpakaian hitam dan perlahan berkata, "Kamu adalah Hua Chen dari gerbang Yuan kan?" Ucap Lindong. Gerbang Yuan? Hua Chen? Huang Ling dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-katanya. Segera mereka mengerutkan alis mereka. Jelas mereka tidak menyangka bahwa individu yang kuat ini sebenarnya dari wilayah Suan Timur yang jauh itu. Sepertinya kau cukup berpengetahuan, ucap pria itu. Kau datang ke sini karena simbol leluhur petir kan? Tanya Lindong. Hahaha, tujuan utamanya adalah simbol leluhur petir. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah itu dia tersenyum mengamati Lindong dan berkata lagi, namun aku juga memiliki misi lain, yaitu untuk membawa mayatmu kembali, ucap Hua Chen. Itulah yang dikatakan trio Hua Yuan pada awalnya. Namun pada akhirnya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pulang, ucap Lindong. Mereka hanyalah 3 sampah yang tidak berguna. Membunuh mereka bukanlah sebuah pencapaian. Mengenai apakah aku dapat berhasil membawa mayatmu kembali, itu adalah sesuatu yang dapat kau alami sendiri, ucap Hua Chen. Mendengar kata-kata Hua Chen, senyum dingin terangkat di sudut mulut Lindong. Matanya tiba-tiba berubah tegas saat dia mengepalkan tangannya. Segera tongkat kaisar petir mulai muncul. Selanjutnya tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hijau dan melesat ke arah Hua Chen dengan kecepatan seperti kilat. Hahaha, kau cukup cepat, ucap Hua Chen melihat cahaya hijau yang diperbesar dengan cepat di matanya. Dia tersenyum acuh tak acuh saat dia memiringkan tubuhnya dengan cara yang aneh. Tongkat kaisar petir yang berisi cahaya petir disertai dengan angin yang ganas saat terbang melewati lengan Hua Chen. Kilatan kilat itu membuat seikat rambut Hua Chen menjadi debu. Namun aku khawatir kau tidak akan menimbulkan ancaman sebanyak yang kau bayangkan. Hua Chen melengkungkan jarinya sebelum ki hitam jahat meletus. Selanjutnya itu berubah menjadi pedang dingin dan hitam. Cahaya melonjak dari pedang ini dan banyak bayangan pedang tajam menutupi sosok cahaya hijau yang sedang bergegas dalam badai seperti mode. Pada saat ini petir dan ki hitam terjalin bersama. Namun aura Yimo yang biasanya kuat tidak mencapai efek yang diharapkan Hua Chen. Sebaliknya percikan petir sebenarnya mampu menahan aura Yimo. Hahaha. Ternyata kau mengandalkan kekuatan simbol leluhur petir di dalam tongkat kerajaan. Sepertinya itu adalah harta karun yang kau peroleh dari dalam gua petir kan? Sebuah nada tembakan syok hadir dalam suara Hua Chen. Dia telah mendeteksi kekuatan simbol leluhur petir yang tersembunyi di dalam tongkat kerajaan. Lindong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia menjabat tangannya sebelum tongkat kaisar petir di tangannya tiba-tiba meledak. Meskipun dia memiliki sedikit kekuatan simbol leluhur petir, pada akhirnya ada batasannya. Aku khawatir kau terlalu naif jika kau ingin menggunakannya untuk berurusan denganku, ucap Hua Chen tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih naga petir besar itu. 5 cahaya hitam agung bersiul dari Hua Chen seperti ular piton besar sebelum mengelilingi naga petir yang menerkam ke arahnya. Pecah! Mata Hua Chen menjadi dingin saat dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. 5 sinar cahaya hitam menyusut dengan keras seperti rantai dan raungan yang menyedihkan dipancarkan dari naga petir. Banyak retakan menyebar di tubuhnya yang besar. Selanjutnya dengan ledakan keras itu meledak. Lindong memegang tongkat kaisar petir. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia buru-buru mundur. Jelas kekuatan Hua Chen benar-benar mengerikan. Bahkan setelah mengesampingkan kemungkinan bahwa dia adalah seorang Yimo, dia pasti telah mencapai tahap kematian mendalam sebelumnya. Trio Hua Yuan benar-benar lebih rendah darinya. Lindong, hati-hati.
Kelompok Huangling memperingatkan setelah melihat bahwa Lindong dipaksa kembali. Jelas bahwa orang yang disebut Hua Chen ini bahkan lebih kejam dibandingkan dengan Lindong. Lindong mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan betapa merepotkan Hua Chen. Bukan tugas yang mudah untuk menghadapi lawan seperti itu. Jika aku menghabisimu di sini, aku akan bisa fokus pada pertarungan untuk simbol leluhur petir, ucap Hua Chen tersenyum. Segera dia dengan cepat mengepalkan tangannya sebelum ki hitam menyembur keluar dari telapak tangannya seperti cairan. Itu kemudian diaglomerasi bersama dan berubah menjadi tombak panjang hitam. Hahaha, aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong tertawa. Segera dia mengangkat tongkat kaisar petir dengan erat di tangannya. Petir menyambar dengan gila-gilaan di atas tongkat kerajaan. Sementara Yuan Power keluar seperti air banjir dari dalam tubuhnya. Apakah hanya itu saja? Ejekan di mulut Hua Chen berubah lebih tajam. Kilatan dingin melintas di matanya. Pada saat berikutnya tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Niat membunuh yang menusuk tulang gelap dan dingin menyebar. Lindong memandang Hua Chen yang tidak lagi menyembunyikan niatnya untuk membunuh. Sebelum tawa dingin terdengar dari dalam hatinya. Cahaya hijau melonjak di atas permukaan tubuhnya saat beberapa tato cahaya naga mulai muncul. Saat Lindong bersiap untuk bertarung habis-habisan dengannya, hatinya tiba-tiba bergetar. Segera dia dengan keras mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kilatan merah terang yang mengandung riak panas yang menakutkan menyapu. Menyusul kedatangan sosok merah tua itu, terdengar teriakan indah yang familiar. Gerbang Yuan, kau tidak bisa bertindak sesukamu di wilayah aula api ilahiku. Sebuah teriakan indah ditransmisikan. Orang bisa melihat energi merah tua yang agung itu tiba-tiba berubah menjadi Phoenix api yang ganas. Setelah itu tanpa ampun menabrak Hua Chen bersama dengan riak yang mengejutkan. Serangan tajam yang tiba-tiba ini menyebabkan mata Hua Chen tenggelam. Segera dia mengeluarkan dengusan dingin. Membanting tombak hitamnya dengan keras ke tanah, cahaya hitam yang mengerikan mulai menyapu. Itu seperti pilar bercahaya saat bertabrakan dengan Phoenix api. Pada saat ini sosok Tang Xinlian berdiri di langit. Hei, apakah kau sangat tidak beruntung? Sepertinya kau sangat tidak beruntung. Jika aku tidak bergegas, bukankah kau akan berada dalam masalah besar? Tang Xinlian berdiri di langit. Matanya yang cantik menatap Lindong yang memegang tongkat kaisar petir di tangannya sebelum dia tertawa. Tidak perlu memandang rendah diriku, Lindong berkata tanpa daya. Tang Xinlian melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Matanya yang cantik menoleh ke arah Hua Chen. Matanya sedingin es saat dia berkata, awalnya aku berencana untuk bertarung denganmu setelah aku tiba di gunung yang tak terukur. Sepertinya pertarungan kita harus dimajukan, ucap Tang Xinlian. Peri api Tang Xinlian dari aula api ilahi ya? Kau memang mendominasi seperti yang dikatakan rumor, ucap Hua Chen mengangkat kepalanya dan menatap Tang Xinlian. Dia tersenyum tipis. Tang Xinlian memang cukup kuat untuk meningkatkan kewaspadaannya. Karena ada begitu banyak orang di sini, mari kita lupakan saja. Kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung di gunung yang tak terukur. Hua Chen melirik Lindong. Dia tertawa. Hahaha, aku mendengar bahwa di wilayah Suan Timur, kau menikmati mengandalkan wanita untuk bantuan. Sekarang setelah aku menyaksikannya, sepertinya kau memang cukup baik dengan para wanita. Meskipun kata-katanya disertai dengan tawa, ejekan di dalamnya sangat jelas. Namun Lindong tidak mengungkapkan kemarahan sedikit pun dalam menghadapi ejekannya. Dia hanya tertawa pelan, menatap Hua Chen dan berbicara dengan serius. Aku akan membunuhmu. Hua Chen mengangkat bahunya. Baik, aku akan menunggumu. Mudah-mudahan kau memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung yang tak terukur. Tubuhnya bergerak setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan melesat ke hutan menghilang dalam sekejap mata. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.